Oke, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Ahmad Aziz Setiati. Dan ini nanti saya akan membahas tentang alkohol selama ini menjadi fenomena. Ingat waktu musim apa itu dulu, pandemi ya. Pandemi alkohol ini sangat jarang sekali kita jumpai ya di waktu pandemi tersebut. Karena apa? Banyak em, masyarakat itu pada mencari, membeli untuk hand sanitizer-nya ya. Tuh. Tapi di samping seperti itu, alkohol ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi nanti tolong sediakan alkohol di rumahnya masing-masing karena ini sangat bermanfaat sekali. Manfaat yang paling utama adalah sebagai antiseptik dan disinfektan ya. Apa artinya antiseptik dan disinfektan ini? Yaitu bisa membunuh bakteri, virus, dan jamur. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Terutama ada yang mengalami gatal-gatal ya. Nanti kalau ada gatal-gatal di tangan, di kaki, dan lain sebagainya, kasih alkohol. Ya, nanti gatal-gatalnya reda. Atau itu biasanya ya habis terluka, lukanya mau sembuh gatal-gatal. Nanti kalau dikukur nanti luka lagi, tambah luka lagi dan sebagainya. Dan itu solusinya apa? Solusinya kasih alkohol bagian yang gatal, yaitu kenapa luka yang mau sembuh itu biasanya ada bakterinya di pinggir-pinggir lukanya. Nah itu yang bikin gatal. Nah, nanti kalau kamu kasih alkohol ya nanti bisa sembuh gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk misalkan kakinya ya, kakinya nyecek, nyecek ini bahasa Indonesianya apa ya? Nyecek, pokoknya berjamur lah kakinya ya. Biasanya di sela-sela kaki gitu ya. Nah itu kamu kasih alkohol, nanti juga bisa sembuh gitu ya. Ehm, dan juga biasanya pantatnya merintis-merintis. Merintis-merintis gatal itu di pantat itu ya. Kamu kasih alkohol juga itu bisa sembuh. Herpes. Nah, herpes. Herpes ini kamu kasih alkohol ya, dilap pelan-pelan gitu ya. Nanti juga akan sembuh. Biasanya kalau dikasih alkohol rasanya pedih-pedih gimana gitu ya. Tapi enggak, oh, pedihnya enggak sampai 1 menit, oh, pedihnya beberapa detik saja. Yang penting kan sembuhnya ya. Kalau herpesnya di mata gimana lah? Kalau herpesnya di mata ini caranya alkoholnya ditaruh di kapas ya, terus gini, diginikan, jangan disentuhkan ke matanya ya, diginikan saja nanti bisa sembuh insya Allah ya. Jadi itu manfaat manfaat dari beberapa yang saya sebutkan tadi. Terus ada juga untuk biasanya kalau mau berangkat kerja pakai sepatu gitu ya, ada yang pakai sepatu. Kalau berangkat kerjanya pakai sepatu, atau mau jogging atau mau apa ya. Nah itu sebelum pakai kaos kaki, kakinya kamu semprot pakai alkohol. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya agar kaki tersebut nanti tidak bau. Terus nggak ada nyecek di sela-sela kakinya. Itu fungsinya ya. Nah, nanti bakteri, virus, jamur yang ada di kaki tersebut hilang. Nah, kalau sudah hilang gimana? Nggak bau. Terus nggak ada nyecek-nyecek. Itu fungsinya. Nanti akhirnya kakinya enak ya. Lepas sepatu, lepas kaos kaki, nggak malu, gitu. Nggak malu apa? Nggak malu bau banget gitu. Ya tentunya sebelumnya ya dicuci dulu ya, kaos kakinya dicuci dulu. Habis itu pemakaian sehariannya pakai alkohol. Insya Allah nanti nggak akan bau. Terus juga eh, ada beberapa tips ya untuk alkohol ini. Ini juga bisa bermanfaat bagi kita ya.
Salah satu tipsnya, kalau Anda terluka, misalkan kena paku, terus terkena apa namanya, jarum suntik tidak sengaja gitu ya, langsung kamu semprot alkohol, terus dikeluarkan darahnya, semprot alkohol gitu ya. Agar apa sih? eh, Tidak terkena tetanus gitu loh ya. Kalau paku kita kan tetanus, kalau jarum suntik biasanya tertular penyakit ya, sehingga nanti bisa berbahaya. Nah, nanti semprotan alkohol tapi dengan cara mengeluarkan darah juga ya. Itu. Selain itu, alkohol juga bermanfaat biasanya untuk ekstrak ya, untuk pengawet, terus juga untuk beberapa parfum itu juga ada campurannya ya dengan alkohol gitu ya, kosmetik-kosmetik gitu. Tapi yang perlu kalian ingat ya, yang perlu diingat ini, ingat. Alkohol ini juga berbahaya kalau sampai kamu jadikan ya, minuman keras. Terus menerus nanti bisa bisa apa? Bisa sirosis hati ya, bisa sirosis hati, gagal ginjal dan lain sebagainya. Ya, makanya jangan minum alkohol gitu ya. Nah, berapa persen sih yang dianjurkan untuk kesehatan itu? Eh, Ya sekitar 70 sampai 80% ya. Tapi kalau saya sih sering menggunakan yang 70% aja sudah cukup gitu ya. Terus untuk apa lagi? Nah, pernah sakit gigi. Sakit gigi itu nggak ada lawannya. Sakitnya luar biasa. Tapi nggak ada yang jenguk. Aduh, udah nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, itu. Kamu bisa mengambil alkohol, taruh di kapas ya, terus sumbatkan ke gigi yang sakit. Gitu. Tapi ya ingat ya tadi yang jangan ditelan alkoholnya, sumbatkan gigi yang sakit. Tapi ya ke lidah rasanya getir sih, ya. Nah, nanti diludahkan gitu ya. Gitu aja. Itu tips dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu kita bahas yang lainnya. Eh, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.